Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya mendesain rumah ukuran 14 kali 13 meter persegi dengan desain 2 lantai. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendukung channel ini. Tampak perspektifnya seperti ini. Ini bagian tampak samping. Tampak depannya seperti ini. Lalu teman-teman bisa dilihat di sini terdapat pagar dengan tinggi 1,8 meter persegi. Pada pagar ini menggunakan dua material mentah yang kontras, yaitu batu bata yang dipadu dengan kayu, sehingga mempunyai efek alami dan hangat. Lalu dikombinasikan dengan pagar baja pada bagian ini dengan warna gelap agar terlihat rapi dan lebih elegan. Kemudian pada bagian depan bangunan terdapat RTH atau ruang terbuka hijau di sini. Untuk membangun rumah itu perlu banget ada RTH, karena memang fungsinya itu banyak banget, apalagi kita hidup di iklim tropis yang curah hujannya itu banyak atau cukup tinggi. Dan dengan adanya RTH ini dapat membantu banget untuk resapan air, dan fungsi lainnya membuat bangunan ini terasa lebih sejuk. Lalu saya akan membahas tentang denah lantai 1. Pertama, di sini ada carport. Carport ini muat dengan satu mobil ukuran standar. Lalu ada teras. Teras ini ukuran 2 kali 1,10 meter persegi. Lalu masuk ke bagian dalam. Bagian ini terdapat space dengan lebar 1,40 kali 2 meter persegi. Space ini difungsikan untuk menyimpan sepatu. Interiornya seperti ini. Ada rak sepatu dan sandal. Jadi teman-teman bisa menyimpan sepatu dan rak sandal di sini. Oke, selanjutnya ke ruang tamu. Ruang tamu ini mempunyai view kolam renang ini. Agar terhubung langsung, maka dikasih bukaan dengan pintu sliding yang cukup lebar seperti ini. Kenapa pakai pintu model sliding? Karena untuk menghemat ruang. Untuk bukaan ini ukurannya 4 kali 2 meter persegi,
jadi lebarnya 4 dengan tinggi 2 meter persegi. Sangat cukup untuk memperoleh penghawaan dan pencahayaan alami. Oke, selanjutnya ke view kolam renang. Kolam renang ini memanjang dengan ukuran 3 kali 11 meter persegi. Lalu dinding pada bagian depan ini terdapat bukaan. Saya memakai bahan material roster batako untuk mendapatkan visual bayangan yang unik serta sebagai partisi antara bagian indoor dan outdoor pada hunian seperti ini. Oke, lalu ke bagian ruang tengah. Pada bagian ruang tengah ini saya buat los. Los artinya tidak ada penghalang apapun pada bagian ini, karena untuk sirkulasi aktivitas dan sirkulasi pergantian udara. Lalu selanjutnya pada bagian kanan terdapat ruang makan. Ruang makan ini dengan kapasitas 6 kursi dan 1 meja. Oke, teman-teman bisa lihat visualnya seperti ini. Pada bagian dinding ruang makan, teman-teman bisa kasih hiasan foto atau bisa kasih jam dinding agar tidak terlihat kosong. Selanjutnya ke bagian dapur. Dapur ini mempunyai ukuran 3 kali 4 meter persegi dengan desain perabot yang simpel namun berisi. Untuk pemilihan warnanya, saya memilih warna abu-abu agar terlihat lebih elegan dan senada dengan bagian indoornya. Seperti ini visualnya. Lalu bagian depan terdapat bukaan berupa pintu. Bukaan ini berfungsi banget untuk pergantian udara karena dapur memang membutuhkan sirkulasi udara yang cukup untuk pergantian asap yang ditimbulkan pada saat memasak. Selanjutnya ada balkon. Balkon ini lebar 1 meter kali 4 meter persegi. Seperti ini balkonnya. Oke, selanjutnya ke bagian kamar tidur pertama. Kamar tidur ini ukuran 4,5 kali 3 meter persegi. Pada bagian dinding samping terdapat bukaan juga dengan view mengarah pada kolam renang. Seperti ini. Lalu untuk penataan perabotnya ada 1 meja,
lalu ada satu ranjang tempat tidur dan satu lemari baju. Oke, selanjutnya ke bagian ujung denah. Di sini ada kamar mandi plus WC dengan ukuran 2 kali 3 meter persegi. Lalu di depan kamar mandi terdapat bukaan atau ruang terbuka. Teman-teman di sini bisa fungsikan untuk tempat laundry atau untuk tempat jemuran. Lalu fungsi lain ruang terbuka ini untuk pencahayaan dan penghawaan pada ruangan. Apalagi di sini terdapat ruangan bawah tangga yang memang membutuhkan pencahayaan alami agar untuk menghemat listrik. Oke, untuk ruangan di bawah tangga ini saya fungsikan untuk tempat penyimpanan barang seperti ini. Bisa juga untuk tempat penyimpanan mainan anak-anak bagi yang mempunyai anak. Oke, selanjutnya ke bagian lantai 2. Oke, lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur, 1 tempat untuk nonton TV, dan 1 tempat untuk santai. Selanjutnya saya akan membahas tentang kamar tidur ini. Kamar tidur yang kedua ini sebenarnya sama dengan kamar tidur yang pertama. Hanya saja di sini bedanya tentang bukaan. Di sini bukaannya lebih kecil dibanding dengan kamar tidur yang pertama. Karena memang kalau bangunan semakin tinggi, arah angin yang didapat itu semakin banyak. Jadi saya membuat bukaan ini lebih kecil dari kamar yang pertama. Selanjutnya ke bagian ruang untuk nonton TV. Oke, desain interiornya seperti ini, simple banget. Terdapat 1 kabinet TV dan 1 sofa saja. Ukuran ruangan ini 3 kali 4 meter persegi. Lalu pada bagian dinding depan terdapat bukaan yang lebar juga dengan view mengarah ke jalan. Oke, selanjutnya ke ruang tidur. Kamar tidur yang ketiga ini beda dari yang pertama dan yang kedua. Ukurannya 4 kali 3 meter persegi dengan desain interiornya seperti ini. Perabot yang digunakan sama, di sini hanya beda penataan saja. Karena memang letak pintunya juga berbeda, jadi penataannya harus semaksimal mungkin untuk tidak menghambat aktivitas di dalamnya. Seperti ini. Oke, ruangan terakhir. Ada ruang untuk
santai. Ruang santai ini bisa difungsikan untuk ruang berkumpul atau ruang keluarga juga bisa. Ruang santai ini terdapat balkon dengan ukuran 6 x 3 meter persegi. Untuk penataan interiornya saya memakai kursi pojok. Sebenarnya kursi pojok ini berfungsi untuk meminimalkan pemakaian ruangan, jadi bisa menghemat ruangan teman-teman, seperti ini. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.